Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kalian sudah tahu bahwa organ pencernaan itu merupakan organ penting dalam tubuh manusia. Organ pencernaan tentunya perlu dijaga dengan baik. Mengapa? Agar tidak terserang berbagai jenis penyakit. Nah, di sini ada gambar beberapa gangguan pencernaan, sakit perut dan sebagainya. Nah, beberapa gangguan organ pencernaan diantaranya ada MAH, tipes, kemudian usus buntu atau appendicitis, kemudian ada diare, sembelit, dan masih banyak yang lain. Itu adalah contoh beberapa gangguan organ pencernaan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memelihara organ pencernaan? Nah, cara memelihara organ pencernaan diantaranya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang higienis. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian yang ketiga, membiasakan pola makan yang teratur. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti buah dan sayur. Kemudian yang keenam, mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Kemudian yang ketujuh, mencuci tangan sebelum makan. Dan yang kedelapan adalah mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Nah, tadi adalah beberapa cara memelihara organ pencernaan agar organ pencernaan kita selalu dalam keadaan sehat. Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia diantaranya adalah seni batik, ukiran, dan juga anyaman. Salah satu karya seni rupa Nusantara adalah batik. Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang permukaannya bercorak. Nah, batik itu dibedakan jadi dua. Ada batik klasik dan juga ada batik pesisir. Apa bedanya? Nah, untuk batik klasik itu pewarnaan cenderung gelap. Menggunakan lebih banyak motif geometris. Dan juga yang ketiga cirinya adalah mengandung makna filosofis. Itu adalah ciri dari batik klasik. Kemudian kalau batik pesisir, cirinya diantaranya menggunakan warna-warna yang cerah. Motifnya lebih lebar dan naturalis. Nah, itu adalah perbedaan antara batik klasik dengan batik pesisir. Nah, nih. Sini adalah contoh batik klasik, di antaranya ada batik Kawung, kemudian ini ada batik Sidomukti, batik Sido Asih, batik Truntum, nah ini juga batik Parangkusumo, dan masih banyak lagi contoh batik klasik yang lain. Kemudian tadi adalah contoh batik pesisir. Nah, ini ada batik Pekalongan. Ini batik Pekalongan juga, ini ada batik Cirebon, oke, batik Megamendung dari batik Cirebon, kemudian ada batik Semarang, ada batik Tegalan, dan daerah-daerah yang lain. Nah, kemudian apa saja alat yang digunakan untuk membatik? Nah, alat tradisional untuk membatik diantaranya adalah canting. Nah, seperti ini, canting. Kemudian lilin malam, seperti ini. Kemudian ada wajan kecil dan kompor. Kemudian ada gawangan, set pewarna, kemudian ada juga dingklek, ada juga bandul, ada juga kain mori, dan juga kain mori. Ini adalah
alat tradisional yang digunakan dalam membatik. Nah, teknik pembuatan batik itu dibedakan menjadi 3. Ada teknik tulis, teknik cap, dan juga teknik cetak atau sablon. Nah, untuk teknik tulis itu pembuatannya dengan tangan langsung, dengan menggunakan canting sebagai pembuat motif. Kemudian pada teknik cap itu menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Capnya terbuat dari tembaga. Kemudian ada juga teknik cetak atau sablon. Itu mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Nah, itu adalah teknik pembuatan batik. Ada 3 tadi, ada teknik tulis, teknik cap, dan juga teknik cetak. Nah, kemarin kita telah mempelajari cara menyusun naskah iklan dan juga membuat storyboard untuk iklan media elektronik. Nah, sekarang bagaimana caranya memperagakan iklan tersebut? Nah, ada yang tahu bagaimana cara memeragakan iklan media elektronik? Nah, di sini ada beberapa cara dalam memeragakan iklan media elektronik. Yang pertama, itu menggunakan suara yang keras dan lantang. Kemudian yang kedua, menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak mengumam. Kemudian yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Terus selanjutnya, tidak menghalangi pandangan mata penonton, tampil penuh percaya diri, kemudian menggunakan perlengkapan pendukung iklan, kemudian menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Dan terakhir, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Itu adalah cara memeragakan iklan media elektronik. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan sebelum atau menampilkan iklan apa saja ya? Anda sudah tahu? Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang atau menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Kemudian yang kedua, memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Dan yang ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Dan yang keempat, membuat biaya penghitungan iklan dengan teliti. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menampilkan sebuah iklan. Dalam sebuah kelompok, pada umumnya terdapat keberagaman anggota. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kegiatan atau bekerja dalam kelompok berbeda dengan bekerja sendiri. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kalau bekerja sendiri, kelebihannya adalah bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri. Dan hasil pekerjaan sesuai kemampuan sendiri. Dan juga meningkatkan sikap kemandirian. Nah, kekurangan bekerja sendiri diantaranya adalah apa? Pekerjaan terasa lebih berat. Pekerjaan tidak cepat selesai. Produktivitas pekerjaan sedikit. Dan mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dalam bekerja sendiri. Nah, selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari bekerja kelompok? Mungkin ada yang sudah tahu? Nah, jadi kelebihan bekerja kelompok diantaranya pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai, hasil pekerjaan lebih memuaskan, lebih produktif karena banyak yang diselesaikan, kemudian meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan juga toleransi. Nah, kemudian kekurangan dalam bekerja kelompok apa saja? Di antaranya adalah tidak semua pendapat dapat digunakan sebagai keputusan. Yang kedua, perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik. Dan yang ketiga, jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa anggota. Dan yang keempat, adanya konflik akan mengganggu pekerjaan kelompok. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dalam
bekerja kelompok. Nah, di sini silahkan kalian lihat. Nah, lihatlah mereka sedang bekerja sama dalam apa? Bekerja sama dalam membatik. Nah, selain pada kain, bisakah kita belajar membuat pola batik di kertas? Tentu saja bisa. Nah, berarti yuk kita belajar membuatnya. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah membuat batik pada kertas? Nah, langkah-langkah membuat batik pada kertas diantaranya adalah pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti kertas gambar, pensil, penggaris, spidol, dan alat mewarnai. Yang kedua, membuat pola seperti garis-garis atau kotak-kotak. Kemudian yang ketiga, memberi tambahan motif. Yang keempat, menebalkan garis menggunakan spidol hitam. Dan yang terakhir adalah mewarnai pola batik. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat batik pada kertas. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup kan? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya sudah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.